Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan, kekuatan, dan juga kesehatan. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Ya teman-teman, kembali lagi dengan saya Faril Arifin. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sebuah kitab, yaitu kitab Tafsir Jalalain. Tapi saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang satu ayat yang ada di dalam surat tersebut, yaitu surat An-Nisa ayat 31. Oke, langsung saja kita masuk ke ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nah, yang artinya di surat An-Nisa ayat 31 ini adalah, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan kalian, dosa-dosa kalian yang kecil, dan kami memasukkan kalian ke tempat yang mulia, surga. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan ayat tersebut. Nah, penjelasannya, ayat ini menjelaskan bahwa jika kita menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil dan memasukkan kita ke dalam surga. Ayat ini juga menekan pentingnya menjauhi dosa-dosa besar dan berusaha untuk hidup melalui dengan ajaran Islam. Nah, apa sih kandungan dalam surat An-Nisa ayat 31 ini? Nah, kandungan itu ada 3, yaitu penting menjauhi dosa-dosa besar. 2, Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil jika kita menjauhi dosa-dosa besar. 3, janji Allah untuk memasukkan orang-orang yang taat ke dalam surga. Nah, ujungnya ini juga seringkali dikatakan oleh ustaz-ustaz sebelum khutbah, yaitu pentingnya kita bertakwa kepada Allah SWT, karena kita itu adalah orang awam yang suka berdosa, tetapi orang tersebut
mengajarkan kita untuk tidak berbuat dosa karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Bahkan orang tersebut seringkali mengatakan, menjauhilah dosa-dosa dan melaksanakan yang telah diperintahkannya. Ya, itu karena supaya kita tidak mendapat dosa-dosa dan juga kita diterima oleh Allah SWT. Nah, langsung saja. Contoh masalahnya apa? Oke, apa yang dimaksud dengan dosa-dosa besar? 2. Bagaimana cara menjauhi dosa-dosa besar? 3. Apakah konsekuensi jika kita tidak menjauhi dosa-dosa besar? Oke, langsung saja. Jawabannya adalah dosa-dosa besar adalah tindakan yang dapat merusak hubungan dengan Allah dan manusia lainnya seperti syirik, pembunuhan, dan zina. Dan jawaban yang kedua, cara menjauhi dosa-dosa besar adalah dengan meningkatkan iman dan takwa serta berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam yang telah diajarkan agama Islam kepada kita dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Nah, jawaban ketiga, jika kita tidak menjauhi dosa-dosa besar, maka kita dapat terkena hukuman Allah dan tidak dapat masuk ke dalam surga. Nah, apa sih sebab berpengaruh itu dosa-dosa besar? Karena dosa-dosa yang besar itu adalah tindakan yang Allah SWT itu telah melarang kita untuk tidak melakukannya. Karena tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan yang tercela. Nah, jadi kesimpulannya di sini kita harus menjauhi dosa-dosa besar karena yang diperintahkan oleh Allah SWT itu sudah untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri. Contoh, misalnya kita membuat zina, Allah akan marah dan Allah akan menghukum kita, dan Allah juga memberikan kita dosa. Dan jika kita tidak melakukannya, Allah SWT itu sungguh senang karena kita justru menjauhi dosa-dosa tersebut dan tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Apalagi jika ada seseorang yang ingin melakukan dosa yang besar seperti pembunuhan, berzina, atau juga yang lain seperti dosa yang lainnya, jika kita melihat dan kita melarang dan kita mengomongkan kepada si orang tersebut, memperingati kepada orang tersebut, nah ketika orang tersebut malah ingat kepada kita dan juga Allah SWT akan sungguh senang kepada kita karena kita sudah mengajarkan kepada orang tersebut supaya menjauhi dosa-dosa besar, dan orang tersebut tidak melakukannya karena sudah diumumkan dengan kita dan sudah diperingatkan kepada kita. Nah, jika kita menjauhi dosa-dosa tersebut, maka Allah semakin dekat kepada kita. Tapi apabila kita melakukan dosa-dosa besar tersebut, Allah sedikit akan menjauhi kita karena perbuatan-perbuatan tersebut Allah SWT sudah memperingatkan kita untuk tidak melakukannya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.